Pengadilan Negeri Semarang mengabulkan gugatan pra-peradilan seorang warga melawan Polda Jawa Tengah. Pengadilan memerintahkan penyidik untuk membuka kembali penyidikan terhadap tersangka pemalsuan surat akta dan segera melimpahkan berkas perkara ke Kejaksaan. Kasus ini bermula saat warga bernama Mikael Setiawan yang berdomisili di Australia tiba-tiba dituntut untuk menanggung kerugian saham PT Mutiara Arteri Property. Tuntutan tersebut atas dasar dari pencatutan nama korban yang ada dalam akta otentik yang dibuat oleh notaris. Merasa dirugikan, korban melaporkan kasus dugaan pemalsuan surat ke Polda Jateng, hingga akhirnya notaris ditetapkan sebagai tersangka. Namun dalam perjalanannya, Polda Jawa Tengah justru mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 atas kasus tersebut. Michael kemudian mengajukan gugatan pra-peradilan ke pengadilan atas penghentian kasusnya. Atas gugatan itu, majelis hakim menerima dan mengabulkan permohonan seluruh gugatan yang diajukan oleh pemohon. Dalam putusannya, hakim menyatakan surat perintah penghentian penyidikan yang dikeluarkan oleh Polda Jawa Tengah tidak sah dan tidak berdasar hukum. Kemudian pencabutan status tersangka oleh Polda dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum, sehingga memerintahkan kepada pihak Polda untuk mencabut surat pencabutan status tersangka. Di sini, klien kami merasa tidak pernah dikontak sama sekali, nggak pernah merasa dihubungi sama sekali oleh notaris ini, kok tiba-tiba namanya dicatut, ada suatu ini. Maka keadaan palsu tersebut akhirnya dicoba dilaporkan oleh klien kami di Polda Jateng dengan nomor polisi LP, supaya kami ini, LP B4688 Romawi 2022 SPKT Polda Jateng tanggal 19 Agustus 2022. Itulah nanti dilaporkan oleh klien kami di Polda Jawa Tengah. Kira-kira begitu. Michael Setiawan. Pengadilan juga memerintahkan kepada penyidik untuk membuka kembali penyidikan terhadap tersangka dan segera melimpahkan berkas perkara ke Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Dari Semarang, Wisnuwardana, iNews melaporkan.